Hai, apa kabar nih kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Kali ini Mimin akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul The Julian Assange Story 2012. Film yang dirilis pada tahun 2012 ini diangkat dari kisah nyata dari seorang hacker muda yang bernama Julian. Pada saat itu, ia yang masih berumur 17 tahun sudah menjadi hacker pertama di dunia. Nah, jadi bagaimana kisah hacker muda ini? Yuk simak videonya dan jangan lupa like, comment, subscribe ya teman-teman. Oke, kita langsung ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan sosok Julian yang sedang membayangkan masa lalunya, yang dimana masa lalunya Julian kurang menyenangkan karena ayah Julian, Richard, menganut aliran Arianisme yang dimana ia sering melakukan pemujaan dan diskriminasi kepada anak-anak di bawah umur. Dan pada saat ia dewasa, Julian tinggal dengan ibunya, Christina, dan adiknya Adam. Ada sebuah berita bahwa Simon dan Mark Clifford ditangkap polisi karena telah mencuri uang senilai 5.000 US dollar. Dan mereka meretas komputer milik bank dengan hanya koneksi saluran telepon. Dan melihat hal itu, Julian terinspirasi dan ingin mencobanya untuk meretas. Dan saat itu, temannya yang bernama Frame, ia mengajak Julian untuk adu kecepatan meretas database milik bank, dan dengan mudahnya Julian memenangkan tantangan tersebut dan berhasil meretas database bank dengan sangat cepat dengan kecerdasan yang ia miliki. Akibat ia meretas bank tersebut, Julian dan teman-temannya menjadi incaran sebuah organisasi kepolisian yang bernama Water. Organisasi ini diketuai oleh seorang detektif yang bernama Ken Robert. Dan keesokan harinya, Julian yang sedang asik membaca buku, melihat wanita pujaannya yang bernama Alexstra, dan Julian mengajak wanita pujaannya itu untuk menemaninya membeli perlengkapan komputer. Dan pada saat mencari perlengkapan komputer, ia bertemu dengan Trax yang merupakan sahabat Julian yang akan menemaninya meretas database pemerintah. Frame yang kalah dalam taruhan memberikan sebuah buku tentang hacker miliknya yang telah ia janjikan. Dan kemudian, Julian yang tidak ingin Alexstra tertikung Frame, ia mengajaknya pulang. Dan di sini, karena mereka terbawa suasana, akhirnya mereka berdua melakukan hal yang telah Julian dambakan. Sementara itu, Julian menunjukkan skill hackernya kepada Alexstra dengan mematikan lampu yang ada di kota. Look out the window. Okay. Saat sedang asik berbincang, ayah Julian tiba-tiba datang dan ingin mengambil Adam untuk dijadikan koleksi dari sekte yang ia anut. Namun dengan berani Julian mengusir ayahnya tersebut dari rumahnya. Di sisi lain, Robert yang sedang melakukan penyelidikan kasus peretasan yang baru-baru ini terjadi dan ia ditemani oleh asistennya Jonah. Jonah menjelaskan kepada Robert tentang bagaimana para hacker berinteraksi bersamanya di dunia maya. Sebagai seorang detektif, Robert selalu memiliki cara untuk melacak para hacker tersebut dengan melacak menggunakan proteksi sinyal yang saat itu merupakan teknologi yang cukup canggih. Keesokan harinya, Julian dan teman-temannya pergi ke sebuah tempat daur ulang untuk mencari nomor yang memiliki akses ke server internasional. Dengan adanya nomor tersebut, Julian bisa dengan mudah mengakses secara alami ke semua jaringan komunikasi yang ada di seluruh dunia. Dan sesampainya di rumah, ia mencoba untuk mengakses sebuah jaringan yang bernama Millet. Millet ini merupakan jaringan yang digunakan untuk mengakses database kemiliteran. Diketahui, belakangan ini Amerika akan mengirimkan robot yang berbahan bakar plutonium ke luar angkasa. Dan bila hal itu terjadi, jet plutonium yang ada di langit besar kemungkinan akan membuat manusia di bumi bisa terkena penyakit yang mematikan. Dan kemudian ibu Julian bersama teman-temannya berdemo untuk menghentikan hal itu. Di saat berdemo, secara tiba-tiba Alexstra mengalami mual yang disebabkan oleh keberadaan janin hasil mantap-mantapnya dengan Julian. Akhirnya mereka memutuskan untuk tinggal sementara di diskotik. Di tengah malam, Julian berhasil membatalkan misi NASA yang akan mengirimkan sebuah robot ke planet Mars menggunakan plutonium sebagai bahan bakarnya. Sementara itu, organisasi Water telah mengetahui peretasan tersebut dilakukan oleh Julian. Pada pagi harinya, Julian dan Alexstra menemukan rumah yang akan jadi tempat tinggal mereka.
Kemudian Julian dan teman-temannya mencoba meretas database pusat militer untuk mengetahui rencana pemerintah setelah misi NASA dibatalkan. Ketika mereka berhasil masuk pada jaringan militer, ternyata pihak Water sudah mengetahui aktivitas mereka. Beruntung, Trax mengetahui bahwa akses jaringan yang mereka gunakan telah diawasi oleh orang lain. Trax pun langsung mematikan saluran tersebut. Who was there? Who'd be tracing our calls? Keesokannya, Julian berhasil mengetahui orang yang mencoba melacaknya kemarin dengan menggunakan teknik phishing. Beberapa bulan kemudian, pada malam hari Julian mencoba meretas kembali server militer untuk mengetahui rencana pemerintah. Namun, karena komputer yang ia gunakan sangat lemot, Julian terpaksa memasuki gedung untuk mendapatkan akses komputer yang lebih cepat. Singkat cerita, istri Julian pun telah melahirkan anak mereka. Setelah pulang dari gedung tersebut, ternyata aksi mereka diketahui oleh pihak Water melalui rekaman CCTV dari gedung tersebut. Namun petugas di sana masih belum mengetahui secara pasti siapa identitas 3 orang yang telah membobol gedung tersebut. Sialnya, topi yang digunakan Trax pada saat itu tertinggal di lokasi kejadian. Dari sinilah terbongkarlah organisasi Julian dan teman-temannya. Sementara itu, ayah Julian akhirnya tertangkap oleh polisi dan pemujaan yang ia jalankan dibubarkan. Dan setelah berhari-hari, akhirnya Julian dan teman-temannya berhasil meretas server militer. Sementara itu, pihak Water melakukan misinya untuk menangkap siapa orang di balik peretasan tersebut. Dan di sini Jonah ditugaskan untuk menyamar sebagai konsumen toko komputer yang menjadi langganan Julian dan teman-temannya dari hasil jepretan kamera gambar Trax. Dan dari situ Robert menyelidikinya dan di hari selanjutnya mereka pun menyelinap ke dalam rumah Trax. Di sisi lain, rencana rahasia milik pemerintah akhirnya berhasil didapatkan. Namun saat itu juga identitas mereka terbongkar. Trax yang telah menyadari bahwa rumahnya telah disusupi, merasa khawatir dan memperingatkan Julian untuk lebih waspada. Julian pun mencoba menghubungi Robert melalui jaringan rahasia yang ia buat dan mengajak Robert berbicara. Sementara anak buah Robert mencoba melacak lokasi Julian dengan IP address yang mereka dapatkan. Kemudian, ia menghubungi seorang jurnalis yang telah mempublikasikan kasus sekte yang dilakukan ayahnya. Julian meminta kepada jurnalis tersebut untuk mempublikasikan data rahasia yang ia dapatkan dari server militer, di mana isi data tersebut adalah rencana busuk yang telah direncanakan pemerintah. Dan Julian juga meminta agar dirinya mendapatkan perlindungan jika nantinya data rahasia tersebut dipublikasikan ke masyarakat. Sementara itu, Trax mengalami gejala stres karena kekhawatiran yang berlebihan, dan Robert telah mengetahui identitas hacker yang selama ini berurusan dengannya. Tidak lain adalah Julian. Julian pun menyadari bahwa mereka sedang diincar. Trax yang berada di rumahnya meminta agar Julian dan Prime menemui ia di rumahnya. Dan ternyata hal itu adalah sebuah jebakan untuk Julian yang telah direncanakan organisasi Water, yang dimana Trax telah menjadi umpan agar Water bisa menangkap Julian dan Prime. Dan di sini pihak Water telah mendapatkan bukti tentang kejahatan Julian yang telah meretas database milik pemerintah melalui komputer Trax yang sebelumnya telah dipasangi malware milik pihak Water. Di sini Prime tertangkap saat menghapus bukti-bukti miliknya. Sementara itu Julian berhasil melarikan diri dari kejaran Jonah. Namun sayangnya, Julian pun tertangkap di kediamannya saat sedang print bukti-bukti kejahatan yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat. Namun karena yang dilakukan Julian adalah sebuah pelanggaran hukum, tetap saja hal itu tidak membenarkan Julian yang ingin menunjukkan fakta tersebut kepada masyarakat. Akhirnya, Julian pun ditangkap pada tahun 1991 dan didakwa dengan 31 tuduhan melakukan peretasan dan kejahatan terkait komputer. Kisah Julian pun berakhir di sini.